Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmani Gusti Kang Moho welas lan Moho asih. Kadang kita mendapatkan suatu pertanyaan, Mas, bagaimana sih tips trik menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita? Situasi yang sulit itu jangan kita hadapi dengan mencari solusi, teman-teman. Kalau kita mencari solusi, saya pastikan di dalam kehidupan kita itu tidak akan tenang. Di dalam kehidupan kita itu tidak akan menemukan jalan yang terbaik. Itu adalah prinsip. Tapi apa yang kita harus lakukan? Semeleh, berserah diri kepada Tuhan. Sambil berdoa, sambil menyesali dosa, sambil bersyukur atas nikmat yang sedang kita jalani. Cobalah teman-teman setiap hari dan di pagi hari dan sore hari itu selalu merenung, berdoa, misalnya sambil membaca istighfar. Misalnya di pagi hari setelah sholat subuh dan sore hari misalnya sebelum maghrib atau setelah asar, kita merenungi diri, kita duduk diam, bersila. Entah itu teman-teman menganggapnya suatu meditasi, monggo. Teman-teman menganggapnya bahwa itu tafakur, monggo. Teman-teman menganggapnya bahwa itu berdoa, mendekatkan diri, atau yang lain sebagainya, itu monggo. Teman-teman duduk diam sambil meminta maaf kepada Tuhan kita. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon maaf atas segala dosa yang saya lakukan di setiap hari saya, karena saya tidak menjadi seorang hamba yang sempurna. Saya masih sering melakukan dosa di pagi hari sampai sore hari, dan di sore hari sampai menjelang fajar saya melakukan dosa yang terus saya ulang-ulang. Itu teman-teman sambil merenung dosa apa yang teman-teman lakukan. Meninggalkan sholatkah, mencurikah, membentak-bentak orangkah, berseteru dengan keluarga, dan lain sebagainya. Teman-teman terus bayangkan sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu terus. Setelah teman-teman melakukan istighfar, pembacaan istighfar, teman-teman lanjut ke pembacaan alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kehidupan saya yang lebih baik. Kehidupan saya untuk hidup. Kehidupan saya dalam kesehatan. Engkau telah memberikan keluarga kepada saya yang sempurna. Engkau telah memberikan kepada saya anak-anak yang baik, istri yang solehah. Engkau telah memberikan pekerjaan dan saya masih bisa makan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Sambil membayangkan apa nikmat-nikmat yang teman-teman rasakan. Misalnya teman-teman mendapatkan nikmat udara, oksigen. Teman-teman bayangkan bahwa di luar sana ada orang yang sakit yang mengeluarkan puluhan juta demi oksigen, misalnya seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, 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 sambil membayangkan. Setelah itu teman-teman membaca syahadat dan sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sambil teman-teman membayangkan nikmat keseharian teman-teman semua, perjalanan kehidupan teman-teman semua masih di dalam naungan agama, masih di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Teman-teman baca itu sambil membaca suatu keinginan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Dalam hal ini, keinginan atau kebutuhan ini tidak bersifat kecil atau besarnya teman-teman, tapi mana yang teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman membutuhkan jodoh, baca, ya Allah, saya menginginkan pasangan hidup, saya menginginkan orang yang bisa mendampingiku, orang yang bisa menjadi bagian dari agamaku, penyempurna dalam hidupku, anak-anak. Saya menginginkan dan membutuhkan pasangan. Berilah pasangan saya yang cantik dan solehah, teman-teman.
Ya Tuhanku. Itu sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Diulang-ulang terus. Kebutuhan misalnya teman-teman butuh rezeki, baca. Ya Allah, ya Tuhanku, saya membutuhkan uang 1 triliun misalnya. Tapi itu menjadi kebutuhan teman-teman. Karena saya ingin membuka usaha yang baik ya Allah. Saya ingin membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Saya ingin memberikan hadiah haji kepada orang tua saya. Saya ingin mendirikan perusahaan agar orang-orang di sekitar saya itu bisa mengais rezeki lewat jalan usaha yang saya dirikan ya Allah. Karena orang-orang di sekitar saya itu sungguh kesulitan untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Kalau itu menjadi suatu kebutuhan, memang butuh dalam kehidupan teman-teman, Tuhan akan mengabulkan. Tapi kalau itu hanya menjadi keinginan dan angan-angan teman-teman, itu biasanya akan sulit. Atau misalnya bisa, itu lika-likunya cenderung ada. Tapi teman-teman yakin saja bahwa Tuhan itu maha kaya, bisa memberikan segalanya. Memberikan anak, memberikan rezeki, memberikan apapun. Setiap hari lakukan di pagi hari dan sore hari. Tapi ingat, antara pagi hari dan sore hari dan fajar itu jangan pernah teman-teman membatalkan doa teman-teman semua. Dalam artian berpikiran negatif. Dalam artian berpikiran yang tidak pada koridor suatu kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman butuh uang 1 miliar misalnya, atau 1 triliun. Tapi di keseharian teman-teman memblok mental teman-teman bahwa orang yang kaya itu akan kesulitan, orang yang kaya itu hisapnya lama, orang yang kaya itu biasanya pelit dan lain sebagainya. Kalau teman-teman memblok mental teman-teman seperti itu, doa di pagi dan sore hari yang teman-teman panjatkan itu bisa tercancel dengan sendirinya. Tapi ketika teman-teman membiarkan itu mengalir dan teman-teman tetap berpikir positif, itu biasanya nanti ada keajaiban dan jalan tersendiri yang Tuhan siapkan untuk teman-teman. Memang prosesnya tidak sehari atau 2 hari, mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi teman-teman akan diarahkan Tuhan ke arah yang seperti itu, ke arah dari cita-cita, keinginan, dan kebutuhan teman-teman tersebut. Lakukan terus. Syukur-syukur teman-teman sudah menguasai teknik meditasi. Ketika teman-teman melakukan teknik meditasi, penyerahan diri secara konkret, secara full kepada Tuhan, maka teman-teman akan memperoleh titik hening. Dan di titik hening inilah teman-teman akan memperoleh keajaiban yang teman-teman butuhkan. Keajaiban contohnya apa? Ketika teman-teman titik hening, teman-teman akan memperoleh firasat. Dalam artian firasat baik dan buruk. Tapi teman-teman cenderung itu ambil firasat yang baiknya saja. Jangan pernah teman-teman membiarkan diri teman-teman dirasuki oleh firasat-firasat yang buruk. Setelah teman-teman berhasil menjalankan, ingat, hati-hati dengan pikiran dan ucapan. Serta hati teman-teman yang gerundel, itu hati-hati. Jangan sampai, walaupun di pikiran dan di hati itu gerundel, jangan sampai dilepaskan ke mulut. Udah. Hilangkan dengan teknik meditasi. Kalau teman-teman melepaskan lewat mulut, udah selesai hidup teman-teman semua. Karena mulutnya orang yang berspiritual biasanya itu akan menampakkan hasil yang nyata. Mereka dijelek-jelekkan orang, bisa saja orang yang menjelekkan itu mengalami hal yang mereka ucapkan sendiri. Atau bisa saja teman-teman tidak sengaja berucap yang buruk, itu terjadi kepada orang lain. Seperti itu. Ciri-ciri orang yang mencapai spiritual yang tinggi itu pikirannya mulai positif, hatinya mulai ikhlas, jauh dari penyakit hati, dan mulutnya mulai tertata dalam berucap. Dan mereka cenderung disenangi banyak orang, dekat dengan banyak orang. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit cerita ini bisa membangun kesadaran teman-teman dalam berspiritual. Bahwa spiritual itu bukan suatu hal yang magic.
Tapi spiritual itu lebih dari itu, karena spiritual itu adalah kedekatan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seorang diri berhasil mendekat kepada Tuhannya, maka Tuhan akan memberikan apa yang hambanya butuhkan dan inginkan. Tidak harus teman-teman menata hidup teman-teman harus seperti ini dengan skenario seperti ini. Tidak harus. Walaupun teman-teman harus menata suatu planning, tapi Tuhanlah yang akan memberikan keajaiban kepada teman-teman semua, lebih dari magic. Seperti itu. Semoga beruntung, semoga teman-teman selalu di dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.